Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Natasha Alsima dengan NPM 218320202 dari Manajemen C1 dengan mata kuliah Praktikum Statistik 2 dan dosen pengampu Bapak Sunaryo Tumin SEM.SI. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan cara membuat analisis deskriptif menggunakan IBM SPSS dengan versi 26. Adapun tahapan-tahapan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut. Pertama, memasukkan atau mengisi pada variabel view dengan jawaban kuesioner. Baik, saya akan membuka SPSS, aplikasi SPSS dan Excel. Di sini terdapat variabel identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Terdapat 103 responden dan dengan indikator variabel. Dan saya sudah menyingkat seperti ini. Baik, saya akan menulis pertama identitas responden. Name diisi oleh jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Di sini saya akan membuat jenis kelamin. Jika dia dua kata, dia akan memakai underscore kelamin, karena di dalam SPSS tidak berlaku spasi. Yang kedua, saya akan menamai usia, dan yang ketiga saya akan menamai lama bekerja, lama underscore bekerja. Dan di sini saya akan membuat value. Value itu artinya indikator variabel. 1 artinya apa, 2 artinya apa, seperti ini 3 artinya apa, 4 artinya apa. Baik. Di sini terdapat indikator responden seperti ini. Maka value-nya akan saya masukkan. Value pertama yaitu disebut laki-laki, lalu di add. Yang kedua, label perempuan. Saya hit OK. Kemudian usia 1 kurang 20 tahun. Yang kedua, 21 sampai dengan 30 tahun. Yang ketiga, 31 sampai 40 tahun. Yang keempat, 41 sampai 50 tahun. Yang kelima, lebih 50 tahun. Setelah itu, lama bekerja. Value pertama dengan label kurang 5 tahun. Value kedua label 6 sampai 10 tahun. Label 3 11 sampai 15 tahun. Label keempat 16 sampai 20 tahun. Label 5 lebih 21 tahun. Oke. Kemudian yang kedua, memasukkan hasil kuesioner pada data view. Baik, klik data view. Lalu saya sebentar. Lalu copy dari nomor responden yang pertama hingga 103. Caranya shift kursor ke bawah. Lalu Ctrl C, lalu paste. Maka semua
sudah terpindahkan. Lalu yang ketiga, saya akan menganalisis data view dengan mengklik Analyze, setelah itu pilih Descriptive Statistik, lalu frekuensi untuk jenis kelamin, usia, lama bekerja. Klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu frekuensi. Jenis kelamin, usia, lama bekerja, saya buat Ctrl A, lalu pindahkan ke variabel, lalu chart, pie chart, continue, pastikan centang display frequency table, lalu klik OK. Maka muncul frekuensi ini. Jika ingin melihat presentasinya, dapat klik 2 kali, lalu pilih elemen Show Data Label, lalu klik persen, naikkan ke atas, lalu pilih Apply, lalu close. Sudah terinput persennya. Baik, begitu juga dengan usia. Klik 2 kali, lalu elemen, persennya dinaikin, Apply, close, kemudian lama bekerja, klik 2 kali, elements, show data label, persennya dinaikin, sama seperti tadi, close. Baik, sudah nampak jenis kelamin, usia, lama bekerja. Setelah itu saya akan membuat satu lagi, yaitu variabel kompensasi. Saya buat new data, variabel view, variabel kompensasi. Baik, di sini ada variabel kompensasi dengan 6 kompensasi. Nomor responden tetap sama 103. Variabel kompensasi yang pertama, ketik kompensasi underscore 1, kompensasi underscore 2, kompensasi underscore 3, kompensasi 4, kompensasi 5, kompensasi 6. Lalu value yang akan dibuat yaitu sebagai berikut. Indikator variabel kompensasi yang harus dibuat yaitu 1 sampai 5 dengan berisikan 1 sangat tidak setuju, kedua tidak setuju, ketiga kurang setuju, keempat setuju, kelima sangat setuju. Begitu juga dengan selanjutnya, yang value pertama di labeling sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, maksudnya value pertama sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, ketiga kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju.
Begitu juga dengan kompensasi 5. Yang pertama, sangat tidak setuju. Kedua, tidak setuju. Ketiga, kurang setuju. Keempat, setuju. Kelima, sangat setuju. Dan yang terakhir, yang pertama, sangat tidak setuju. Dua, tidak setuju. Tiga, setuju. Empat, setuju. Kelima, setuju. Baik, value dari kompensasi 1 sampai dengan 6 sudah terisi. Maka saya akan mengklik data view, lalu saya akan merapikan sebentar kompensasi 1 sampai 6. Sebelum saya memindahkannya, terlebih dahulu saya sudah memindahkan hasil ini. Shift kursor ke bawah sampai dengan responden 103, lalu Ctrl C, kemudian paste. Baik, sudah terpaste di 103 dari kompensasi 1 sampai dengan 6. Lalu saya mengeklik analyze descriptive statistik, lalu frekuensi, Ctrl A, lalu pindahkan ke samping, chart, pie chart, continue, pastikan display frekuensi table, klik OK. Nah, di sini akan kelihatan frekuensi yang variabel kompensasi. Sama seperti tadi, jika ingin menampilkan persen, klik 2 kali Elements, Show Data Label, persennya naikin, Apply. Oke, close. Show Data Labels, persen, naikin, Apply. Show data labels, persen, apply. Kompensasi, elements, show data label, persen, apply. Baik, sudah kelihatan dari variabel identitas responden dan variabel kompensasi. Dan sekarang saya ingin menginterpretasikan hasil penelitian saya. Baik, sebentar. Maka berdasarkan hasil SPSS jenis kelamin yang tadi saya input, yaitu laki-laki respondennya 60 responden dengan presentasi 58,25 digenapi jadi 58,3,
perempuan 43, 41,74. Berdasarkan pada tabel diketahui bahwa jumlah laki-laki yang menjadi responden pada penelitian ini sebanyak 60 orang atau sama dengan sebesar 58,25%. Baik, responden perempuan pada penelitian ini adalah sebesar 43 orang atau sama dengan 41,74. Artinya bahwa dilihat dari jenis kelamin diketahui bahwa responden pada penelitian atau yang menjadi pelanggan di Civilet Media Promosindo Medan untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan pelanggan yang berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari data responden usia, yaitu kurang 20 tahun respondennya 10, 21-30 tahun 15 responden, 31-40 tahun 45 responden, 41-50 tahun 20 responden, 50 tahun ke atas 13 responden. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden atau usia di Civilet Media Promosindo Medan yaitu orang-orang sudah berusia antara 31 sampai dengan 40 tahun dengan perusahaan. Jika dilihat data responden berdasarkan lama bekerja, yaitu kurang 5 tahun respondennya 7, 6 sampai 10 tahun 10 responden, 11 sampai 15 yaitu 16 responden, 15 sampai 20 65 responden dan lebih 21 tahun yaitu 5 responden. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden di Civilet Media Promosindo Medan adalah orang-orang yang telah lama bekerja dengan perusahaan ini. Hal ini tentunya sangat baik jika dilihat dari loyalitas bekerja kepada perusahaan tersebut. Pie chart yang sudah saya buat dan sudah ada persenannya. Baik, saya akan masuk ke variabel kompensasi. Variabel kompensasi sudah saya buat tabulasi jawaban responden variabel kompensasi seperti ini. Kompensasi yang pertama, tidak setuju dengan 5 responden, kurang setuju 75 responden, setuju 23 responden. Di kompensasi pertama, sangat setuju dan sangat tidak setuju tidak ada. Pada kompensasi kedua, tidak setuju 9 responden, kurang setuju 73 responden, dan setuju 21 responden. Lalu, kompensasi ketiga, tidak setuju sebanyak 6 responden, kurang setuju sebanyak 78 responden, dan setuju sebanyak 19 responden. Sangat setuju dan sangat tidak setuju juga tidak ada di kompensasi 2 dan 3. Selanjutnya, kompensasi 4. Yang pertama, sangat tidak setuju ada satu responden. Yang tidak setuju ada 22 responden. Kurang setuju 66 responden. Setuju 14 responden. Di kompensasi 4, sangat setuju tidak ada. Lalu kompensasi 5, tidak setuju sebanyak 12 responden. Kurang setuju 60 responden. Setuju 31 responden. Dan yang terakhir, kompensasi 6, sangat tidak setuju 1 responden, tidak setuju 12 responden, kurang setuju 60 responden, serta setuju 30 responden. Sangat setuju juga tidak ada. Maka,
Kuesioner pertama menyebutkan perusahaan menyediakan bagi konsumen sarana dan prasarana yang cukup baik dan modern pada pelayanannya. Maka hasil tabulasi yang saya buat tadi itu sudah jelas, tetapi responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju itu tidak ada. Begitu juga dengan kuesioner kedua, menyebutkan sarana dan prasarana yang disediakan perusahaan cukup nyaman bagi Anda dan bersih. Hasil tabulasi jawaban responden di antara 5 indikator variabel, 2 responden yang menyatakan tidak ada, yaitu sangat tidak setuju dan sangat setuju. Kuesioner ketiga menyebutkan lokasi perusahaan berada pada lokasi yang strategis berdasarkan persepsi Anda. Hasil tabulasi ini, responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Kuesioner keempat menyebutkan lokasi perusahaan dilalui oleh banyak kendaraan umum sehingga mudah untuk menjangkaunya. Hasil tabulasi ini, responden yang menyatakan sangat setuju tidak ada, namun empat variabel kompensasi ada. Kuesioner kelima menyebutkan dalam memberikan pelayanan, pegawai yang bertugas berpenampilan rapi. Responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju tidak ada. Dan yang terakhir, kuesioner 6 menyebutkan dalam memberikan pelayanan, pegawai sangat ramah dan murah senyum kepada semua konsumen. Hasil tabulasi jawaban responden di antara 5, hanya 1 yang tidak ada, yaitu responden yang menyatakan sangat setuju. Baik, di sini ada pie chart yang sudah saya buat dengan persenan. Kompensasi pertama, kompensasi kedua, kompensasi ketiga, kompensasi keempat, kompensasi kelima, serta kompensasi keenam. Baiklah, presentasi cara membuat analisis deskriptif menggunakan IBM SPSS dengan versi 26 saya akhiri sampai di sini. Jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak mengenakan hati, saya izin meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.